risk, ya, tentang risiko dalam pengambilan keputusan. Izinkan saya untuk sharing slide. Saya kira tidak akan lama-lama, 1 jam saya kira bisa saya selesaikan ini. Ya, slide 1. Oke. Apakah slide saya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, baiklah. Nah, Bapak Ibu semua, kita memahami bersama bahwa pada dasarnya ketika melaksanakan sebuah bisnis, kita dihadapkan pada kondisi di mana kita harus menghadapi sebuah risiko, ya. Nah, di dalam menghadapi sebuah risiko, biasanya muncul karena adanya faktor ketidakpastian, ya, ketidakpastian terhadap masa yang akan datang. Saya ambil contoh sederhana saja ketidakpastian. Siapa yang bisa kira-kira menentukan atau memperkirakan bahwa kita pada 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, atau 3 hari ke depan tetap berada dalam kondisi sehat ataupun tidak? Dan gitu, sederhana saja. Nah, ternyata kita tidak mampu. Hari ini kita sehat, belum tentu besok kita tetap sehat. Apapun yang kita lakukan pada hari ini, itu tetap saja berisiko menimbulkan kondisi kita sakit pada masa yang akan datang. Dalam bisnis juga seringkali kita menghadapi risiko ketidakpastian pada masa yang akan datang. Nah, dalam ilmu ekonomi itu kita sering menghadapi 2 terminologi, apa itu risiko dan apa itu ketidakpastian. Nah, bicara tentang risiko dan ketidakpastian itu pada dasarnya 2 hal yang berbeda, tidak bisa dia disama-samakan. Orang bicara tentang risiko, contoh paling menarik itu adalah ketika kita mengambil contoh asuransi. Nah, di asuransi itu kelihatan apa yang membedakan tentang risiko dan uncertainty, ketidakpastian. Tapi pasti pahami bahwa risiko itu terjadi karena kondisi ketidakpastian. Kita juga tidak pasti bagaimana kondisi perkembangan pada masa yang akan datang. Kita tidak pasti bagaimana kondisi perkembangan bisnis pada masa yang akan datang. Kita tidak pasti bagaimana apa perkembangan kira-kira kemungkinan kebijakan pada masa yang akan datang dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam asuransi itu menariknya adalah perlindungan itu hanya bisa diberikan ketika risiko itu atau uncertainty itu bisa dihitung, gitu ya. Nah, risiko yang bisa dihitung itu yang kita sebut, ketidakpastian yang bisa dihitung itu yang kita sebut dengan risiko, gitu. Sedangkan ketidakpastian yang tidak bisa kita hitung secara matematik itu disebut dengan uncertainty. Nah, Bapak Ibu semua, bicara tentang risiko yang bisa dihitung itu, maka kita nantinya harus bicara tentang probabilitas atau teori peluang. Maka nanti akan ada pendekatan matematik untuk menjelaskan ini. Tetapi saya ingin masuk kepada Bapak Ibu terlebih dahulu, apa sih yang membedakan antara risiko, risk itu dengan uncertainty atau ketidakpastian gitu. Nah, kalau seandainya kita lihat perbedaan antara risiko dengan ketidakpastian itu, secara nature-nya itu sendiri adalah kalau risiko itu jelas bisa dihitung. Saya ambil contoh misalnya begini. Kira-kira dalam asuransi, suara saya jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Jelas. Kira-kira kita tentu semuanya, saya kira di sini adalah kelompok menengah ke atas yang semuanya ikut dalam asuransi, baik itu asuransi kesehatan yang bersifat compulsory ataupun asuransi kesehatan yang bersifat sukarela, gitu ya. Nah, saya prefer kepada asuransi yang bersifat sukarela, karena kalau seandainya bersifat compulsory, maka tentunya tidak ada pilihan lain selain daripada kita harus ikut dalam asuransi tersebut. Tapi dalam asuransi yang bersifat sukarela, maka kadangkala
bukan penangkalan. Seringkali ketika kita ingin menambah perlindungan terhadap sebuah risiko tertentu, kita diwajibkan untuk membayar nilai yang lebih tinggi. Misalnya begini, kita ikut asuransi yang general insurance, ya, kemudian dengan nilai premi tertentu, katakanlah misalnya 1 juta per bulan dengan general coverage, dan selanjutnya kemudian ada tambahan additional coverage, misalnya adalah resiko bedah, risiko terjadinya pembedahan. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah tingkat kepastian dari kita akan mengalami pembedahan pada masa yang akan datang itu bisa dihitung atau tidak? Menurut Bapak Ibu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Ada yang lain? Palingan memprediksi ya, Pak. Oke, diprediksi. Ada yang lain? Saya nggak bisa lihat Bapak Ibu ya, mohon maaf. Di slide-nya bisa muncul. Ada yang menjawab tidak bisa. Saya ingin komentar yang lain. Ada nggak? Kira-kira bisa diketahui nggak kemungkinan seseorang itu atau probabilitas seseorang itu kemungkinan dibedah atau tidak pada masa yang akan datang? Bisa juga jadi, bisa sih Pak. Ada kemungkinannya. Ada kemungkinannya? Bagaimana kira-kira? Tanya itu. Ya bisa kita lihat dari riwayat kesehatan kita, riwayat penyakit kita gitu. Kalau memang dia punya riwayat penyakit yang berisiko tinggi, ada kemungkinan dia nanti ada proses pembedahan gitu Pak. Pertanyaan saya sederhana misalnya begini. Kalau seandainya peluang kita itu dibedah pada masa yang akan datang itu tidak bisa dihitung, kira-kira asuransi bisa jadi gini. Ketika kita masuk asuransi itu kan ada namanya additional premi ya. Bahwa jika Bapak Ibu ingin mendapatkan perlindungan bedah operasi, jika operasi besar maka dapat perlindungan 50 juta, let's say misalnya seperti itu. Jika pembedahan tingkat menengah, maka perlindungannya adalah mungkin sekitar 30 juta. Atau jika itu adalah bedah kecil, mikro, maka mungkin perlindungannya sekitar lebih kurang katakanlah 10 juta. Nah, kalau seandainya ternyata peluang untuk kita dioperasi itu tidak diketahui, kira-kira bagaimana asuransi bisa menghitung bahwa dia bisa menetapkan angka 50 juta, 30 juta, dan 10 juta. Kira-kira bagaimana itu? Ada yang bisa memberikan komentar? Biasanya ada appraiser ya Pak? Ada appraisal? Ada survei kemungkinan terjadi dari beberapa wilayah. survei, ada yang lain? Sesuai dengan tanggungan kita bayar per bulannya Pak. Jadi nanti ada standar asuransi itu menanggung kita biayanya berapa untuk operasi tersebut atau bedah tersebut. Oke. Artinya kalau seandainya Ibu ingin mendapatkan perlindungan bedah, maka akan ada tambahan premi kan gitu ya? Iya Pak. Oke. Kira-kira dengan jumlah premi itu nanti, itu akan menutupi tidak biaya operasi bedah itu? Enggak biasanya Pak. Enggak. Kalau seandainya tidak tertutupi, kira-kira kenapa perusahaan asuransi mau menawarkan itu kepada kita? Karena probability-nya itu uncertainty. Probability-nya uncertainty. Oke. Ada yang lain?
benar. Kira-kira bagaimana? Kalau begini saya bisa lihat Bapak Ibu nih. Jadi saya ilustrasi sederhana. Ini yang Bapak nih, ada Pak Doni, ada Pak Akil, ada Pak Arif. Pak Arif, Pak Akil, dan Pak Doni, apakah ada Pak Yasril juga ya? Apakah Bapak, di antara Bapak, ada yang merokok atau tidak? Saya Pak Arif merokok ya? tidak, Pak. Oke. Pak Doni? Saya tidak, Pak. Tidak, Pak Arif. Pak Arif ikut asuransi atau tidak? Saya dari kantor. Oke. Employee insurance ya? Ya. Bapak Ibu, ketika kita ingin masuk asuransi, kira-kira ada klausul yang bertanya nggak, yang mau mencari informasi kepada kita, apakah saudara merokok atau tidak? Biasanya ada. Ada, Pak. Kenapa Iya. itu? Karena mereka mau mengukur ini kali ya Pak, mau mengukur resiko kesehatan kita gitu. Mengukur resiko kesehatan. Artinya ada resiko sakit ya Bu Bella ya. Kalau seandainya ingin mengetahui resiko sakit, bukankah sakit itu sifatnya uncertainty? Kalau dia uncertainty, apakah dia bisa dihitung risiko kita sakit? Enggak. Gimana Bu Yola? Kalau tadi sesuai apanya kan Pak, apa tadi PPT-nya tadi itu kalau dia ketidakpastian itu kan memang tidak bisa diukur gitu. Pertanyaan saya sederhana Bu Yola. Kalau seandainya memang resiko sakit sebagai akibat merokok itu tidak bisa diukur, bagaimana perusahaan asuransi berani memberikan nilai klaim kepada kita? Itu tuh kan merupakan apa loh Pak? Apa namanya tuh yang membuat seseorang itu kayak mana ya? Bentuk promosi, bisa dibilang promosi sih, menarik agar orang itu mau itu ikut asuransi. Padahal mereka tahu kan tidak semua kliennya akan itu terjadi operasi yang besar kan. Jadi itu merupakan keuntungannya kemudian. Saya mohon Menurut saya. Bapak Ibu, apakah dalam bisnis Bapak Ibu akan mau membuat sebuah kebijakan, memberikan iming-iming dalam bentuk promosi, tetapi dengan resiko Bapak Ibu mengeluarkan uang 30, 50, ataupun 10 juta Enggak, Pak. tanpa ada hitung-hitungan, apakah Bapak Ibu mau melakukan itu? Enggak. Pasti udah diukur. Artinya apa? Sakit itu adalah sesuatu yang bersifat tidak pasti. Tetapi peluang terjadinya sakit sebagai akibat dari merokok, sebagai contoh, itu dapat dihitung. Kalau seandainya peluang terjadinya sakit sebagai akibat merokok tidak dapat dihitung, maka asuransi tidak akan berani memberikan perlindungan kepada kita. Tuh. Contoh saya. Yang kedua, di dalam asuransi, saya ambil contoh yang menarik nih karena memang risk dan uncertainty itu banyak bicara tentang insuran. Ya. Jadi dia banyak bicara tentang, contohnya itu menariknya di insuran akan kelihatan. Yang kedua, contoh lain adalah jantung. Saya berharap dan mudah-mudahan bahwa tidak seorang pun di antara kita di sini yang punya masalah dengan jantung. Amin. Tetapi apakah kita dapat dipastikan sampai kita tua itu tidak akan kena sakit jantung? Tidak. Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Kira-kira bisa dihitung tidak peluang kita kena penyakit jantung atau tidak? Bisa. Bisa. Jika itu bisa, sakit jantung sifatnya adalah uncertainty. Tapi uncertainty itu bisa dihitung risikonya, risiko kejadiannya. Jadi kemungkinan terjadinya itu bisa dihitung.
Karena kemungkinan kejadiannya bisa dihitung, maka perusahaan asuransi berani memberikan perlindungan kepada kita. Ya, jadi uncertainty yang bisa dihitung probabilitasnya, maka dia berubah menjadi risiko yang terukur. Ya, sedangkan ketidakpastian yang tidak mampu diukur, ya, yang tidak bisa diketahui probabilitasnya atau peluang kejadiannya, maka itulah yang disebut dengan ketidakpastian, uncertainty. Nah, sekarang di dalam bisnis, yang mana yang mau kita kejar? Yang mana yang harus kita harus temui? Uncertainty kah atau risiko? Risiko, Pak. Risiko. Ya, Bapak Ibu semua, kita dalam bisnis, dalam keputusan bisnis, maka kita akan menghadapi situasi seperti ini. Kita akan menghadapi situasi ketidakpastian. Sejauh ketidakpastian itu tidak mampu kita ukur, maka kita tidak akan mampu membuat kebijakan yang tepat. Tetapi jika ketidakpastian itu mampu kita ukur sehingga risikonya menjadi risiko terukur, maka bisa direncanakan mitigasi risiko. Mitigasi risiko hanya bisa kita hitung kalau seandainya dia terukur. Sejauh dia masih bersifat uncertainty, maka mitigasi tidak mungkin dapat kita rencanakan. Saya tangkap ya? Yuk. Nah, kemudian kita masuk kembali tentang beda secara natural antara risiko dengan uncertainty tadi. Saya kembali kelihatan ya? Yuk. Tadi secara nature kita dapat memahami bahwa ternyata memang risiko itu pasti kita hadapi. Risiko pasti kita hadapi. Makanya nanti muncul bagaimana cara memitigasi risiko. Nah, risiko itu adalah sesuatu yang uncertainty, ketidakpastian yang dapat kita ukur. Karena dapat kita ukur, maka dalam asuransi, perusahaan asuransi berani memberikan perlindungan. Berapa besarnya. Sedangkan kalau seandainya risiko yang tidak terukur itu yang disebut sebagai uncertainty. Nah, karena dalam nature-nya itu dapat terukur, maka secara kuantitatif, dia probabilitasnya dapat kita tentukan dengan berbagai macam cara. Sedangkan kalau seandainya dia uncertainty, kita tidak dapat mengukur itu. Ya. Dan seterusnya adalah kalau seandainya kita perhatikan, risiko itu dapat ditransfer, dipindah tangankan, sedangkan uncertainty tidak dapat dipindah tangankan. Nah, ini menarik, dalam ilmu ekonomi itu nanti kita akan bicara bahwa ternyata dalam hidup itu ada kondisi ketidakpastian terhadap kondisi pada masa yang akan datang. Karena ketidakpastian kondisi pada masa yang datang, maka tentunya kita harus melihat sejauh mana ketidakpastian itu nanti harus dapat kita ukur. Kenapa harus kita ukur ketidakpastian? Karena kita harus memitigasi dia. Ya, memitigasi. Kalau seandainya output dari bisnis kita adalah mencari profit, tentunya kita mengusahakan agar uncertainty itu jangan sampai menurunkan profit. Kan seperti itu ya. Jangan sampai berdaya menurunkan profit. Atau mereduksi sumber daya yang kita miliki. Nah, selain daripada itu tentunya bagian dari mitigasi risiko ketika uncertainty itu sudah dapat diukur adalah kita memiliki peluang untuk bagaimana mengaversi, memindahkan risiko itu kepada pihak lain. Ya. Nah, dalam ilmu ekonomi itu nanti kita akan bergerak dengan menggunakan teori probabilitas sejauh mana sebenarnya risiko itu dapat dipindahkan kepada pihak lain. Ya, saya ambil contoh sederhana saja lah. Kira-kira nih, ketika harga pupuk itu naik tajam, ya, maka pemerintah mengeluarkan kemungkinan kebijakan.
adalah memberikan subsidi. Betul ya? Subsidi tujuannya adalah mereduksi pasar ya dari kondisi keseimbangan, mengintervensi pasar dari kondisi keseimbangan sehingga harga keseimbangan itu turun dari keseimbangan pasar yang terbentuk di awalnya. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi, kepada siapakah subsidi diberikan? Kepada konsumenkah, petani, atau kepada produsen? Konsumen. Jawabannya konsumen. Ada yang lain? Kenapa harus kepada konsumen? Karena manfaat yang didapat itu kan konsumen yang merasakan. Bu Beni ya? Iya, Pak. Oke. Konsumen. Silakan. Yang pertama menyatakan bahwa subsidi pupuk harus diberikan kepada konsumen. Jawabannya karena konsumen yang merasakan. Oke. Ada yang lain tidak? Bisa jadi produsen sih, Pak. Iya, ke produsen, Pak. Bu Fitri. Ke produsen. Bu Fitri, alasannya apa Bu Fitri? Gimana ngomongnya ya? Membantu, ya gimana ya Pak ya? Produsen, Pak. Gimana ngomongnya ya Pak ya? Maksudnya itu supaya usahanya atau penggiat usaha itu semangat gitu. Yuk. Jadi, ketika kita katakanlah pemerintah itu mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi, pilihannya apakah kepada konsumen dan produsen, maka tentunya dilihat terlebih dahulu ya bagaimana tingkat elastisitas permintaan terhadap komoditas tersebut. Sama kasusnya misalnya ibu makan di restoran. Kalau seandainya kita makan di restoran, kena pajak tidak? Iya. Ya, Kena. kena. Pajak tersebut itu resiko pembeli atau resiko penjual? Pembeli. Pembeli, Pak. Hah? Pembeli, Pak. Konsumen. Dikenakan kepada pembeli atau dikenakan kepada penjual? Penjual, Pak. Penjual. Artinya penjual yang bayarnya Yang bayar pembeli. pembeli, konsumen. Harusnya ya itu adalah pajak penjualan ditanggung oleh penjual Jual. ya, tetapi karena dia bersifat elastis maka penjual bisa memindahkan itu ke kita. Makanya ketika kita belanja ya, karena elastisitas itu cenderung lebih elastis, ketika kita belanja makan di restoran, dikenakanlah 10% kepada konsumen. Logikanya, bukan logikanya, secara teoretikal seharusnya, ya secara konseptualnya, bukan teoretikal, secara konseptualnya, itu adalah pajak yang dikenakan kepada penjualan. Ya, jadi kepada penjual. Tidak kepada konsumen, tetapi karena dia cenderung elastis, si produsen dapat men-shifting atau mentransfer risiko tersebut kepada konsumen. Ya. Nah, karena dia bersifat sensitif, elastis, konsumen keberatan atau tidak? Tergantung konsumennya. Sebenarnya mah keberatan, Pak, sebenarnya. Tapi kenyataannya kita tidak keberatan, kan begitu Kita ya? tidak ada pilihan, bukan tidak keberatan, tidak ada pilihan. Tidak diberikan pilihan. Harus bayar. Ibu juga nggak bakalan mau ribut-ribut di situ, karena walaupun Iya, itu Pak, makanya nggak ada pilihan. katakanlah secara teoritis kita tahu bahwa ini konsepnya Bapak salah kepada si pedagang. Bapak nyatakan, katakanlah misalnya begini, habis makan di restoran, makan 1 juta, kemudian kena pajak 100.000,
begitu di kasir kemudian ibu protes bahwa secara teori nggak benar ini Pak, ini kan kepada kami, ini pajak kepada Bapak, keuntungan Bapak yang dipajak. Kenapa Bapak bebankan kepada kami? Ya kan? Tetapi itulah salah satu bentuk resiko yang dihadapi, resiko terukur, ya, resiko terukur yang dihadapi oleh produsen, yang nanti resiko itu mampu ditransfer ke orang lain. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi dia transfer risiko itu kepada pihak lain. Yuk. Dalam asuransi saya berikan contoh lain. Bapak Ibu, kami contoh sederhana tadi adalah jantung. Kira-kira kalau seandainya Bapak Ibu nih, kita punya uang, wealthy, kekayaan, pendapatan. Oke? Kemudian suatu saat kita sakit jantung. Yuk. Kira-kira kalau seandainya sakit jantung, Bu Fitri yang dokter ya. Oke, kira-kira estimasi untuk sampai sembuh dibutuhkan biaya berapa? Nggak ada sembuhnya, Pak. Waduh, nggak ada sembuh. Nggak ada. Kalau orang itu terdiagnosa jantung, maka seumur hidup dia harus konsumsi obat. Kalau seandainya dia mengkonsumsi obat dalam jangka waktu 20 tahun, obat, penanganan medis, tindakan, dan lain sebagainya, kira-kira dibutuhkan biaya berapa? 10 tahun saja. Ditanggung BPJS kan, Pak? Enggak, kita coba hitung estimasi. Apakah dihabiskan 500 juta? Tergantung apakah ada tindakan, Pak. Apakah pasang cincin segala macam. Tapi kalau ada tindakan tidak bisa. 1 kali tindakan saja 500 juta. Oke, kalau begitu saya estimasi bahwa seseorang itu kalau seandainya jantungan yang tadi Bu Fitri sampaikan bahwa kemungkinan sembuh itu adalah kecil. Ya. Maka tentunya kemungkinan kalau seandainya sembuhnya kecil, maka peluang sakitnya menjadi besar, kan begitu? Ya, kalau dianggap dia hanya konsumsi obat, tidak ada tindakan, maka obat itu untuk konsumsi sebulan ketika dia bayar ya dengan harga minimal BPJS sebulan sekitar ya 300 sampai 500 ribu, Pak. BPJS kan tetap bayar, Dok. Meskipun Karena ditanggung BPJS kan namanya. antum bayar cuma 10 ribu kan, 25 ribu. Jika kondisinya seperti itu, peluang seseorang itu mendapat tindakan medis sebagai akibat penyakit jantung tentu menjadi semakin besar, begitu ya Bu Fitri ya? Tindakan medis kalau dia konsumsi rutin, dia mencegah terjadinya tindakan medis, Pak. Kalau dia konsumsi rutin. Kalau saya asumsikan selama 20 tahun dia menderita jantung, maka hitung-hitungannya probabilitas peluang dia menghabiskan dana itu sekitar 1M. Ya. Kira-kira selama 10 tahun ya, kira-kira penghasilan Bapak Ibu selama 10 tahun itu mampu mengcover itu atau tidak? Enggak deh. Ya. Kalau seandainya seperti itu, Bapak Ibu mau menanggung risiko itu atau tidak? Kita bicara ini berandai-andai. Mau menanggung risiko itu atau tidak? Mau lah, Pak. Jawabannya pasti tahu ya. Kalau seandainya tidak mau, kira-kira jika itu terjadi, itu ingin ditransfer ke pihak lain atau tidak? Asuransi ya, Pak? Iya. Mau ditransfer ke pihak lain atau tidak? Transfer, Pak. Transfer ya. Nah, pihak lain kira-kira bersedia enggak? Ya kalau Bu Fitri itu limpahkan ke Bu Weni, ya Bu Weninya enggak mau kan gitu ya. Tetapi yang mau itu adalah asuransi. Ya. Makanya nanti dalam teori ekonomi itu kita nanti mengenal konsumen itu dia bersifat aversi. Ya, ketika terjadi risiko, maka dia berusaha memindahkan risiko itu kepada orang lain ketika dia tidak mampu memitigasi risiko. Nah, ini perlu dicatat. Ya. Nanti kita akan lihat nih bagaimana sebenarnya skema dia memindahkan risiko tersebut. Yuk. Saya lanjut dulu ya. Apa namanya tadi, Pak, istilahnya? Yang mana, Ibu? Yang memindahkan risiko tadi? Apa tadi? Aversi. Aversion. Risk aversion. Ya. Yuk. Sekarang saya ingin masuk tentang
Kalau tadi kita bicara tentang uncertainty itu harus dihitung, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Sederhana, menghitung uncertainty itu dengan teori peluang. Ya. Nah, teori peluang atau yang kita kenal dengan probability theory. Probability theory itu dari siapa sebenarnya? Teori probability itu dikenal, itu bukan ilmu baru. Teori probability itu dikenal pada tahun awalnya dikeluarkan atau disampaikan oleh Bernoulli pada tahun 1738. Ya, dia menjelaskan tentang expected value dari sebuah kejadian tertentu. Nah, apa yang disampaikan oleh Bernoulli tersebut akhirnya menjadi pemikiran para ahli dan akhirnya berkembang menjadi secara matematis nantinya akan dikalkulasi oleh Van Neumann dan Fred. Van Neumann pada tahun 8 dan Fred pada tahun 64. Nah, bicara tentang teori probabilitas sederhana pada dasarnya karena dia bicara tentang expected utility. Ya. Expected utility itu maksudnya adalah utilitas yang kita harapkan. Utilitas yang kita harapkan. Utilitas yang kita harapkan itu besarnya seperti apa? Expected utilitas yang kita harapkan itu besarnya adalah besarnya peluang kejadian. Besarnya peluang kejadian dikalikan dengan expected yang kita inginkan. Atau expected yang terjadi. Nah, untuk menghitung expected utility atau expected yang diharapkan ini, maka secara sederhana bisa dibuat dalam bentuk tabel distribusi peluang. Bapak Ibu di L1 saya yakin sekali sudah bicara tentang distribusi peluang. Biasanya itu diajarkan dengan mata uang. Peluang munculnya lambang dengan angka. Ya. Jika sebuah mata uang itu dilemparkan satu kali, berapa peluang munculnya angka, berapa peluang munculnya nomor, kan gitu ya. Nah, jika peluang munculnya angka itu adalah 0,5, berapa peluang terjadi munculnya angka tersebut jika mata uang yang sama dilemparkan sebanyak 10 kali, di mana kejadian sebelumnya itu tidak mempengaruhi kejadian berikutnya. Ya. Jadi dalam hal ini maka 10 kali 0,5 kan sederhana dia. Karena kejadiannya tidak saling mempengaruhi. Berbeda kisahnya, ceritanya kalau seandainya kejadiannya saling mempengaruhi. Nah, kejadian saling mempengaruhi itu misalnya adalah contohnya pengambilan kartu remi. Ya. Pengambilan kartu remi itu jumlahnya 54. Ya, jumlah kartu remi itu 54. Artinya, kalau seandainya saya katakanlah, apa sih istilahnya kalau kartu remi itu Pak, gambar-gambarnya itu as apa ya? Askok. As diamond. Berapa peluang terambilnya as diamond dalam satu kali pengambilan kartu? Maka peluangnya adalah 54. 54. Oke, 1/54. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang pengambilan as ya tanpa menjelaskan dia apakah itu diamond, apakah itu apa lagi Bu? Diamond, heart, bunga-bunga itu apa tuh? Love ya, ada nggak? Ingin. Beringin. Saya juga nggak tahu. Beringin, ada heart, ada hati, ada diamond, ada bintang, ada beringin, satu lagi apa itu? Satu lagi. Yang penting ada 4 ya. Berapa peluang terambilnya as dalam satu kali pengambilan dalam satu buah kartu remi? Maka peluangnya adalah 54. 54. Oke, yuk. Berapa peluang? Kalau seandainya dilakukan satu kali, maka dia adalah
4/54. Kalau seandainya pengambilan yang kedua, berapa peluangnya? 3/54. Kenapa 3/54? Bentar Pak. Yang kedua, 4 per yang pertama, karena bisa jadi yang pertama udah keluar gitu kan Pak kartunya. Jadi 3 dong. Kalau Ibu ambil kartunya sudah ambil nih. Pengambilan yang kedua berapa jumlah kartu? 3. 53. 3. 53. Bagi 53. Berarti peluangnya adalah 3/53. 3/53. Kalau seandainya saya menghitung berapa nanti permutasi dari 4 kali pengambilan, Bapak silakan hitung. Ya. Nah, begitu cerita tentang teori peluang menjelaskan bagaimana kejadian terhadap sebuah pengambilan kartu, karena biasanya ceritanya tentang pengambilan kartu, dan itu bisa diinterpretasikan dalam peluang kejadian katakanlah sakit seperti tadi. Ya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan sebuah kebijakan, ya, yang ditampilkan dalam bentuk apa yang disebut dengan distribusi probabilitas. Katakanlah misalnya seperti ini. Ada 2 buah proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Ya. Proyek A dan proyek B itu akan kita lakukan dalam beberapa skenario kondisi ekonomi. 1, kondisi ekonomi yang sedang booming. 2, kondisi ekonomi yang sedang normal. 3, kondisi ekonomi yang sedang resesi. Jika proyek A itu, ya, jika diasumsikan untuk proyek A, jika diasumsikan bahwa perekonomian, peluang terjadinya booming dalam sebuah perekonomian itu adalah 0,25, ya, dan outcome, jadi outcome ini maksudnya profit nih. Profit dari proyek A dalam kondisi booming itu adalah $600, maka expected value dari kondisi tersebut adalah P, ya, saya balikkan ke sini, yang ini ya, P outcome dikali dengan probabilitasnya di saya. Probabilitas panah saya kelihatan nggak ya ini ya? Agak Kelihatan. kecil, Pak. Oke. Probabilitasnya dikali dengan probabilitas ini peluang kejadian kondisi state of economy. Jadi tadi kita nyatakan bahwa ternyata booming itu, probabilitas kejadian booming itu adalah 0,25. Total probability-nya berapa ini? 100. 1. Ada yang 4, Pak. Ya. Total probabilitasnya adalah 100. Oke. Probabilitas terjadinya booming itu adalah 0,25, dan pada saat booming ini jika proyek A dilaksanakan maka laba atau profitnya adalah 600. Maka expected value-nya adalah 150. Jika kondisi ekonomi itu dalam kondisi yang stabil, normal, di mana probabilitas ekonomi berada pada situasi tersebut adalah sebesar 0,5, dan profit proyek A itu diperkirakan adalah 500, maka expected value-nya adalah outcome atau P dikali dengan peluangnya, maka besarannya adalah 250. Ya. Begitu seterusnya, jika kondisi ekonomi itu berada pada kondisi yang resesi, di mana probabilitas terjadinya resesi itu adalah 0,25, dan pada saat itu profit dari proyek A itu 400, maka expected value-nya adalah sebesar 100. Nah, dengan skenario seperti ini, maka expected profit dari proyek
A itu adalah sebesar $200. Ini skenario pertama nih. Ya. Nah, kemudian ada project B, ada project alternatif. Ya. Project B tetap ekonomi diskenariokan dalam 3 kondisi booming, normal, dan resesi dengan tingkat probabilitas yang sama 0,25, 0,5, dan 0,25. Dan profit yang dihasilkan oleh project B pada masing-masing kondisi ekonomi itu berbeda. Jika dia berada pada kondisi yang ekonomi booming, maka profit itu diperkirakan $800, yang ini, sehingga expected value atau expected profit-nya itu menjadi 200, lebih besar daripada project A, gitu ya. Dan jika dalam kondisi normal profitnya diperkirakan itu adalah sebesar 500, sehingga expected value-nya 500 kali 0,5 hasilnya adalah 250, dan seterusnya, sehingga expected profit B itu diperkirakan sebesar 500. Perhatikan. Dari kedua project A dan B, expected profit-nya sama atau berbeda? Sama. Sama, Pak. Sama, Pak. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira jika Bapak Ibu disuruh membuat sebuah keputusan, Bapak Ibu pilih project A atau pilih project B? Project A, Pak. Alasannya apa? Melihat nilai outcome-nya, Pak. Hmm? Kita nggak mungkin membuat keputusan dengan mengira-ngira saja ya, karena ini duit. Kalau seandainya dolar ini saya tambahkan huruf T saja di belakang, ini rempong urusan. Jadi kalau outcome-nya 600 yang pertama itu 600 T, wah ini nggak main-main duitnya. Bisa nggak tidur-tidur kita memutuskan. Ini dua Project skenario. A, Pak. Project A, Vela project A, Iya. ada yang Karena lain. Kenapa Vela? Karena ketika dalam masa resesi dia bisa menghasilkan outcome 400, tapi kalau yang project B dengan masa resesi dengan probabilitas yang sama, outcome yang dihasilkan cuma 200. Itu pertimbangannya, Pak. Oke. Jadi melihat hanya pada satu kondisi resesi. Iya, maksudnya kondisi yang paling jelek gitu, Pak. Jadi dalam kondisi normal dan booming tidak dipertimbangkan. Kalau normal kan sama nilainya, Pak. Ya. Kalau normal sama, kalau boom memang lebih besar yang B sih. Cuman ya gitulah Pak, kalau saya sih apa? Oke, kita pegang dulu ya. Saya juga nggak tahu nih project mana yang akan diambil. Mesti kita hitung-hitung. Ada yang lain? Masih ada yang belum bicara? Saya kira masih banyak. Tadi Bu Bella sudah, Bu Piti sudah, Benny sudah. Yuk, kita lihat ya. Nah, kalau seandainya untuk menghitung itu, sebenarnya ada dua pendekatan yang kita bisa gunakan. Ya. Sorry. Untuk menghitung tentang probabilitas, ada dua pendekatan yang kita bisa gunakan. Satu, apa yang kita sebut dengan discrete probability distribution, dan yang kedua adalah continuous probability distribution. Nah, kalau seandainya discrete probability itu tentunya kita bisa menggambarkan bagaimana distribusi peluang itu menggunakan grafik atau chart, ya, yang menampilkan tentang bagaimana peluang event, peluang dan kejadian serta masing-masing probabilitasnya dalam bentuk grafik.
Sedangkan continuous probability distribution itu digambarkan melalui kurva yang kita kenal dengan kurva distribusi normal atau kurva distribusi atau kurva lonceng terbalik yang menjelaskan range secara continuous, ya, jarak secara continuous dari kejadian dan peluang. Saya pindahkan ini ke dalam diskrit. Yang sebelah kiri ini adalah project A, yang sebelah kanan itu adalah project B. Ya. Pada garis vertikal, kalau seandainya saya buatkan itu sebagai sebuah probabilitas, maka tentu saya membuat menjadi 0,25, 0,5 dan paling atas itu 1, kan begitu ya? Nah, total dari ketiga kejadian, kita ada 3 kejadian nih. Kejadian booming, kejadian normal, dan kejadian resesi. Ketiga kejadian itu probabilitasnya pasti 1. Gitu ya? Probabilitasnya pasti 1. Nah, skenario-nya menjelaskan bahwa ketika dia booming, ya, ketika dia booming dengan tingkat probabilitasnya adalah 0,25, expected profit penerimaan kita adalah sebesar 400. Ketika ekonomi itu berada pada kondisi yang normal, dengan tingkat probabilitasnya kejadian dia normal itu adalah 0,5, maka expected profit-nya adalah 500 untuk kejadian untuk project A, dan jika dia resesi, terbalik saya. 600, 500, 400. Oke. 600 ini yang kondisi booming. Ini yang kondisi normal. Ini yang kondisi resesi. Oke. Ini project A. Nah, jika ini saya pindahkan, project B saya pindahkan menjadi seperti ini dia. Yang 800 itu adalah kondisi profit dengan probabilitasnya kejadian 0,25, ya, 0,25. Jika dia booming itu profitnya adalah 800, ketika dia ekonomi itu normal itu sekitar 500, dan ketika dia itu resesi itu 200. Rata-ratanya sama, ya, rata-ratanya sama. Jika kita hitung, maka expected value atau expected profit dari project A dan project B sama-sama 500. Ini dia. Ya. Yuk, kita lanjutkan. Jika tabel ini saya pindahkan ke dalam distribusi yang bersifat continuous, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ingat pelajaran kembali di statistik bagaimana tabel distribusi normal. Ya, kurva Z atau kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal menjelaskan tentang bagaimana distribusi data di dalam sebuah kurva. Semakin tinggi kurva tersebut menjelaskan distribusi data itu semakin banyak ke tengah. Ya, semakin melebar kurva tersebut, yang ini, semakin melebar kurva tersebut, ini menjelaskan data itu semakin spread dia, semakin menjauh dari titik tengah. Sehingga project A itu dapat kita gambarkan sebagai kurva yang berwarna hitam, ya, di mana profit dari kondisi booming, kondisi normal, dan kondisi resesi itu berada menghasilkan tingkat expected profit yang tidak jauh berbeda. 400, 500, dan 600 tadi ya. Sedangkan pada project B, walaupun di nilai rata-ratanya adalah sama sebesar 500, tetapi profitnya cenderung spread dia, menyebar dia. Jika kondisi booming dia 800, kondisi normal dia 500, dan ketika resesi dia 200.
Semakin menjauh dia sehingga kurva distribusi normal kita dia semakin mendatar tapi semakin melebar. Udah siap, Nak? Nah, Ini kalau seandainya kita gambarkan dalam bentuk distribusi probabilitas secara kontinu. tambah minumnya, tambah Yuk. minumnya. Pertanyaannya adalah yang mana yang mau kita pilih? Apakah project A atau project B? Nah, kalau dilihat dari risiko, kita melihat bahwa baik menggunakan pendekatan discrete probability ataupun continuous probability, maka project A itu masuk ke dalam kategori risk atau risiko yang rendah. Sedangkan project B itu masuk ke dalam risiko yang tinggi. Kenapa kita nyatakan dia sebagai low risk ataupun high risk? Ini dapat dijelaskan dari sejauh mana dia menyebar. Ya, semakin dia menyebar ke pinggir, yang itu digambarkan dalam discrete probability distribution-nya, semakin landai, semakin jauh, maka dapat dinyatakan bahwa resikonya semakin tinggi bagi kita. Sedangkan jika semakin mepet dan semakin tinggi ke atas, artinya jika terjadi risiko terburuk di mana ekonomi berada pada resesi, maka kita tetap mendapatkan profit yang tidak terlalu jauh dari atau dari nilai median. Yang mana nilai mediannya dalam sebuah kurva distribusi normal harus sama dengan nilai rata-ratanya, yaitu berada pada titik $500. Nah, pada project A, dia dinyatakan sebagai project yang low risk. Karena apa? Karena pada kondisi yang resiko rendah, ternyata nilai profit yang expected, expected profit yang kita hasilkan itu jauh lebih kecil dibandingkan pada project B, di mana jaraknya dengan nilai titik tengah ataupun nilai min-nya itu sangat lebar sekali. Nah, itu satu pendekatan yang dapat kita gunakan. Pendekatan lain yang dapat kita gunakan. Jadi kesimpulannya apa deh? Project A atau Project B? Apa? Ya? Project A ya. Kesimpulannya sederhana. Ya, bahwa ketika kita menghitung dia dalam tabel distribusi, ya, ketika kita memasukkan ke dalam tabel distribusi peluang, expected profit dalam kondisi resesi ataupun dalam kondisi booming itu tidak terlalu jauh dari titik tengah pada kurva Z-nya. Ya, semakin jauh dia dari kurva Z, titik tengah kurva Z, maka risknya menjadi semakin tinggi. Ya, yuk. Alternatif lain seperti apa untuk menghitungnya? Menghitungnya dengan menggunakan nilai standar deviasi atau yang kita sebut sebagai absolute measure of risk. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah akar dari sigma X dikurang dengan X bar pangkat 2 kali P. X ini apa? X ini sendiri apa? X ini adalah expected profit kita. Expected profit kita yang pertama tadi berapa? Ketika dia booming. 600. Project A. 600. Ya, Rata-ratanya berapa? 500. 500 berarti 600 kurang 500 pangkat 2, probabilitas kejadian booming berapa? 0,25. 0,25 kali 0,25 titik ditambah dengan XI yang kedua, berarti
Yang normal 500 dikurang 500 pangkat 2 pangkat 2 kali probabilitasnya berapa kejadian kondisi 0,5. 0,5 titik bukan titik, ditambah kondisi resesi. 400 kurang 500 Expected profitnya adalah 400 dikurang dengan rata-ratanya berapa? 500 500 di pangkat 2 kali dengan peluang kejadiannya berapa? 0,25. 0,25. Ya. Dijumlahkan itu semua kemudian diakarkan, maka akan ketemu nilai standar deviasinya. Yuk, kita lihat. Ini dia. Ketika itu kita hitung untuk project A, maka akan ketemu nilai standar deviasinya adalah 70,71 dolar. Artinya, deviasi profit ya itu sekitar 70,71. Jadi dari nilai rata-ratanya dia akan kemungkinan naik ke 70,71 atau akan turun sekitar 70,71 dolar. Yuk. Sekarang kita hitung untuk project B. Ya. Kalau tadi kita melihatnya dengan menggunakan pendekatan tabel distribusi ya. Kita menggunakan tabel distribusi yang kita terjemahkan menjadi kurva, baik itu kurva diskrit ataupun kurva continuous. Dari kurva, ternyata kesimpulannya jelas. Semakin dia spreading, menjauhi titik tengah, maka risikonya semakin besar. Kan begitu ya? Saya tanggap ya? Nah, sekarang ada pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua dengan menghitung standar deviasi atau nilai deviasi. Ya, nilai deviasi. Nilai deviasi itu ngukurnya sederhana Bapak Ibu. Saya matikan ini dulu ya. Saya coba share screen. Saya ambil pena dulu. Yang mana yang kita sebut dengan deviasi itu sebenarnya kita kan harus paham ya. Saya ambil whiteboard. Kelihatan ya whiteboard saya? kelihatan Pak.